Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi filsafat ilmu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roja Isni Akhilah dengan NIM 215 211 242 dan dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1G. Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu tentang pengertian filsafat ilmu. Ada dua definisi dari pengertian filsafat ilmu ini. Yang pertama, definisi leksikal, berasal dari Pythagoras abad 6 sebelum Masehi, berasal dari bahasa Yunani, philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah definisi nominal. Menurut Profesor Bodja Wijatna, filsafat adalah ilmu yang mempelajari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Lanjut ke materi kedua yaitu karakteristik filsafat ilmu. Yang pertama adalah radikal. Radix artinya akar, berpikir mendalam, mencari tahu sampai akar-akarnya. Dan yang kedua adalah rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Yang ketiga adalah universal. Berpikir universal tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. Yang keempat adalah mencari kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Kemudian materi ketiga, saya akan menyebutkan apa dasar-dasar filsafat ilmu. Ada 3 dasar-dasar filsafat ilmu ini. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi ini membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, mengkaji tentang ada atau keberadaan. Yang kedua adalah epistemologi, yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh suatu pengetahuan, mencari tahu, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang hakikat, nilai manfaat. Misalnya, apakah pengetahuan bermanfaat bagi manusia, atau apakah pengetahuan membuat manusia bahagia? Lanjut ke materi keempat yaitu tentang relasi antara filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain. Bila melihat realitas hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan bahwa semuanya merupakan dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia diartikan dalam sebuah prosesnya dan juga dalam hasilnya. Bila dilihat dari hasilnya, keduanya merupakan hasil daripada berpikir manusia secara sadar. Bila dilihat dari segi prosesnya, menunjukkan suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode atau prosedur-prosedur tertentu secara sistematis dan kritis. Lanjut ke materi 5, saya akan menjelaskan apa pentingnya belajar filsafat ilmu. Pentingnya belajar filsafat ilmu. Dengan belajar filsafat, Anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, dan komunikatif. Apapun profesi Anda, kemampuan-kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, Anda juga akan memiliki pengetahuan yang luas yang merentang lebih dari 2000 tahun sejarah manusia. Dan sampailah pada materi yang terakhir, yaitu tentang apa manfaat belajar filsafat ilmu. Belajar filsafat, kita bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.